Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, begitu juga para pemirsa yang mendengarkan video ini. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan alat pendidikan, di mana pembahasannya pertama mulai dari pengertian alat pendidikan, yang kedua jenis-jenis alat pendidikan, karakteristik alat pendidikan, dan tentunya apa sih kegunaan alat pendidikan. Nah, pemahaman terhadap alat pendidikan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seorang pendidik. Mengapa demikian? Sebab dalam proses pendidikan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat beragam, mulai dari masalah sikap, perilaku terdidik, atau perilaku peserta didik, sampai permasalahan penyampaian materi atau bahan pendidikan. Untuk itu, kecakapan pendidik dalam memilih alat pendidikan merupakan tuntutan yang akan menentukan berhasil tidaknya seorang pendidik dalam menjalankan peran begitu fungsinya. Pada prakteknya, alat pendidikan sering diasumsikan sebagai benda, perlengkapan, atau bahkan perabot yang dapat mendukung terhadap kelancaran proses pendidikan. Nah, asumsi tersebut memang benar, meskipun pada kenyataannya secara tidak disadari bahwa seorang pendidik sebenarnya telah menggunakan bentuk alat pendidikan yang lain. Di antaranya, misalnya ada perbuatan atau tindakan dalam proses pendidikan, seperti memberi contoh, melarang, menyuruh, kemudian juga memuji, dan sebagainya. Nah, ketika berbicara alat pendidikan, maka terbayang oleh kita biasanya berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan alat, ya, baik itu yang berupa material seperti sarana, begitu juga prasarana. Namun selain itu juga ternyata dalam kegiatan pendidikan, alat pendidikan tidak hanya terbatas pada bentuk yang sifatnya material saja, tetapi juga ada yang sifatnya non-material, seperti perbuatan atau tindakan atau bahkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan proses transformasi, ya. Yang mana proses transformasi ini dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan, yaitu suatu usaha yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi peserta didik agar sampai pada tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut sudah barang tentu peran alat pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, selanjutnya apa sih yang dikatakan dengan alat? Begitu juga alat pendidikan. Alat ada yang mendefinisikan sebagai barang atau sesuatu yang dipakai untuk mencapai suatu maksud tertentu. Sedangkan alat pendidikan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa yang namanya alat pendidikan itu identik dengan media. Walaupun kalau dilihat, media itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang mana diartikan sebagai perantara atau pengantar. Sedangkan media pendidikan merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka efektivitas komunikasi dan proses edukasi antara guru dengan siswa atau peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, sedangkan beberapa ahli diantaranya Amin Indra Kusuma menyatakan bahwa yang namanya alat pendidikan merupakan langkah-langkah yang diambil dari kelancaran proses pendidikan. Sedangkan Zakiyah Darajat menyatakan bahwa yang namanya alat pendidikan merupakan sumber belajar yang di dalamnya ada manusia, benda, atau bahkan peristiwa yang ya mungkin terjadi pada proses pendidikan, di mana membuat kondisi siswa memperoleh berbagai hasil pendidikan, diantaranya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Sedangkan bukunya Uyo Saduloh menyatakan bahwa yang namanya alat pendidikan merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses pendidikan, baik itu berbentuk material maupun non-material. Sehingga ada yang mengkategorikan bahwa alat pendidikan itu ada dua. Ada alat pendidikan yang sifatnya material, kemudian ada juga yang sifatnya non-material. Selanjutnya, apa sih yang dikatakan dengan alat pendidikan material? Nah, alat pendidikan material merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses pendidikan. Itu biasanya berbagai perlengkapan yang digunakan untuk keperluan proses pendidikan. Biasanya berbentuk benda, ya, ada sarana, kemudian prasarana. Nah, prasarana sendiri yang dimaksudkan di sini meliputi lahan bangunan, kemudian lahan dan bangunan, begitu juga sarana pendidikan meliputi alat bantuan pelajaran, misalnya ada benda, zat, atau bahkan perkakas di laboratorium. Alat atau perkakas di bengkel kerja, alat peraga, ataupun buku pelajaran, dan sebagainya. Sedangkan alat pendidikan yang sifatnya non-material merupakan segala sesuatu, baik itu berupa tindakan, perbuatan, atau situasi yang sengaja dilakukan atau diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, di sini biasanya berbentuk pembiasaan atau ya suruhan, larangan, melarang, menganjurkan, mengajak, memuji, menegur, menghukum, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih karakteristik dari alat pendidikan itu sendiri? Diartikan sebagai berbagai persyaratan atau berbagai kondisi ideal yang tentunya diharapkan dalam proses pendidikan berkaitan dengan alat pendidikan itu sendiri, baik berbentuk material maupun non-material. Nah, untuk karakteristik alat pendidikan material, misalnya pertama bahwa alat tersebut harus terbuat dari bahan yang kuat, ya. Kemudian yang selanjutnya pembuatannya juga harus mudah. Kemudian juga dapat dilakukan secara bersama-sama atau massal. Kemudian hendaknya benda tersebut enak atau bahkan nyaman ditempati. Kemudian juga relatif ringan, mudah dipindahkan, tidak berat. Dan tentunya ini disesuaikan dengan bagaimana keadaan atau karakteristik dari peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih persyaratan untuk alat pendidikan yang sifatnya non-material? Pertama, hendaknya kegiatan ataupun tindakan tersebut dilakukan pada awal-awal kegiatan pendidikan itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya anak itu ketika tidak dilakukan di awal itu merupakan sesuatu yang sifatnya konservatif atau cenderung untuk mempertahankan atau bahkan tidak merubah kebiasaan baru. Ya, intinya tidak bisa merubah kebiasaan yang sifatnya ya sesuatu yang baru dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, bahwa tindakan hendaknya membiasakan terdidik untuk melakukan hal-hal yang tentunya harus dikerjakan. Misalnya harus berkata baik, harus berkata jujur, ya. Itu tentunya harus dilakukan bagaimana pembiasaan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. Nah, sebab apa? Sebab terdidik yang sering menerima larangan biasanya akan merasa segala tingkah lakunya salah, sehingga akan menimbulkan frustasi dan bahkan apabila larangan dalam bentuk teguran yang terlalu keras akan berdampak pada psikologis terdidik yang tidak menutup kemungkinan akan tersinggung atau bahkan menimbulkan perasaan balas dendam. Kemudian yang selanjutnya, bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dan diikuti oleh bimbingan. Ya, tidak jarang terjadi pendidikan yang hanya memberikan anjuran yang mengakibatkan bagaimana peserta didik sendiri merasa bingung, ya. Sehingga ya saya harus seperti apa sih? Ini sudah sesuai apa tidak gitu ya. Nah, itu sehingga ya tentunya ini juga harus dilakukan bimbingan sampai sejauh mana anak tersebut sudah melakukan hal yang seharusnya. Kemudian yang selanjutnya,
Perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan atau diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak terdidik untuk melakukannya. Misalnya, kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan tempat tinggal. Nah, bagaimana caranya supaya dilakukan dengan memberikan gambaran tentang pentingnya misalnya menjaga kebersihan, manfaatnya untuk apa kepada anak. Kadang anak tidak tahu, oh kamu ini harus bersih ya, harus mandi, untuk apa? Ya untuk supaya tubuhnya sehat ya, selalu bersih, tidak bau dan misalnya dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya, pendidik berperilaku sebagai diri sendiri. Nah itu ya, di mana di sini pendidik tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai pribadi atau sebagai diri sendiri. Nah, sehingga kalau demikian halnya, maka sebagai pendidik justru ia kehilangan hal yang amat pokok dan penting, yaitu kewajaran pendidik sebagai seorang pribadi. Sebaiknya pendidik berperilaku wajar sebagai manusia biasa, sebagai pribadi sendiri. Hanya perlu ditambahkan di sini bahwa yang dimaksud ialah pribadi yang tampil dalam seginya yang baik. Berlakulah wajar tetapi tentu dengan penuh kesungguhan. Nah, sehingga dengan cara ini diharapkan maka bagaimana pendidik itu akan berhasil menjadi teladan bagi terdidik daripada melakukan sesuatu yang sifatnya apa? Berlebihan ya. Selanjutnya pendidik harus bijaksana ya. Begitu juga pendidik tidak berlebihan dulu ya. Tindakan pendidikan tidak berlebihan. Nah, misalnya dalam memuji ini tidak terlalu sering, misalnya tidak terlalu berlebihan, karena kalau kita memuji pun kita bukan memuji misalnya kepada orangnya, tetapi kepada apa? Perbuatannya ya. Seringkali terlihat pendidik terlalu banyak memberikan pujian pada terdidik, tapi ukurannya yang tentunya ya sedang-sedang saja, cukup. Dan dengan cara yang tidak kekanak-kanakan ya. Nah itu. Kemudian juga tidak terlalu berlebihan ya. Kemudian yang selanjutnya, pendidik harus bijaksana dalam menghadapi kesalahan peserta didik. Nah itu ya. Misalnya kalau peserta didik melakukan kesalahan, tidak langsung menyalahkan begitu saja ya. Tapi kita tentu harus melihat kenapa dia berlaku tidak sesuai yang diharapkan. Kenapa dia melanggar misalnya aturan ya, kita lihat dulu ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan jenis alat pendidikan, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ya. Jadi bagi mereka yang kategori 2, ada yang disebut dengan alat pendidikan material, kemudian ada juga alat pendidikan yang sifatnya non material ya. Nah, alat pendidikan yang sifatnya material terdiri dari paling tidak ada sarana, kemudian ada prasarana. Apa itu sarana? Kalau sarana itu merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses pendidikan yang sifatnya langsung ya. Misalnya ada software, ada hardware ya. Software itu yang sifatnya ringan ya, sedangkan hardware yang berat-berat. Misalnya yang berat ada apa? Misalnya ada segala sesuatu yang ada di laboratorium misalnya ya. Itu kan dari mulai yang ringan misalnya sampai yang berat-berat. Kemudian ada juga yang kategorinya prasarana, yaitu segala sesuatu yang digunakan dalam proses pendidikan yang sifatnya tidak langsung tetapi tentu berpengaruh dalam proses pendidikan itu sendiri, misalnya lahan, gedung ya, kemudian juga bangunan dan lain-lain. Nah, selanjutnya menurut Zakia Darajat yang termasuk alat pendidikan material misalnya ada media yang sifatnya tulis ya. Ada whiteboard, ada apa? Kalau dulu kapur ya, buku dan yang lainnya. Kemudian benda-benda yang berasal dari alam. Gambar-gambar yang dirancang, gambar yang diproyeksikan, audio recording ya. Sedangkan menurut Umar Hamalik yang termasuk alat pendidikan material mulai dari bahan-bahan yang sifatnya cetakan, alat audio visual ya, kemudian ada juga masyarakat, kemudian bisa juga kumpulan benda-benda tertentu. Nah,
Ada juga menurut versinya Arif S menyatakan bahwa yang namanya alat pendidikan material itu dari mulai media grafis, ya, foto, sketsa, dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut Ronald H. Anderson yang dimasuk dalam alat pendidikan mulai dari media auditif, visual, begitu juga media audio visual. Nah, bagaimana selanjutnya supaya alat pendidikan yang terutama tadi sifatnya material itu tidak cepat rusak, ya. Menurut Uya Sadullah, paling tidak ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, tanamkan ya tanamkan kepada semua pihak yang ada di sekolah untuk adanya rasa memiliki, ya, bukan syarat, ya, rasa memiliki, ya. Jadi bagaimana setiap stakeholder yang ada di sekolah itu punya rasa memiliki, sehingga ketika ada sesuatu yang sifatnya rusak itu paling tidak langsung diperbaiki. Kemudian melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi ketika ada sesuatu yang rusak, misalnya ban, ya, bola voli misalnya kempes, jadi jangan dibiarkan biarkan sajalah baru copong dikit gitu, ya, tapi ya harus cepatnya diperbaiki. Atau ada kursi yang satu kakinya rusak lah, baru sedikit ini, tapi ya harus cepatnya diperbaiki, dipaku misalnya, dan yang lainnya, ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak membiarkan kerusakan itu bahkan bertambah parah, ya, rusaknya. Kemudian jangan membiarkan kerusakan. Nah, itu ya. Jadi kerusakannya walaupun baru sedikit, ya, jangan dibiarkan rusak lebih parah lagi atau bahkan akhirnya parahnya total gitu, ya. Kemudian melakukan perbaikan seawal mungkin, sedini mungkin gitu, ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada bangunan yang bocor misalnya, cepat diperbaiki, ya. Jadi jangan sampai nanti aja baru bocornya sedikit, nanti tambah banyak dan akhirnya mungkin lama kelamaan bisa saja roboh, ya. Nah, itu ini bisa saja nanti lama kelamaan akhirnya akan itu banyak bangunan-bangunan yang akhirnya rusak karena dari kerusakan kecil itu dibiarkan begitu saja. Kemudian ada juga alat pendidikan yang sifatnya non material, yaitu segala bentuk perbuatan atau bahkan tindakan yang digunakan dalam proses pendidikan, ya, baik itu situasi kondisi yang digunakan dalam proses pendidikan, di mana di sini diharapkan untuk mendukung keberlangsungan proses pendidikan itu sendiri, ya. Nah, yang termasuk alat pendidikan non material ini banyak sekali saya kira, ya. Mulai dari bagaimana keteladanan dari pendidik, ya, ada berupa perintah, larangan, pujian, memuji, ya, atau mengganjar, hukuman, ajakan, pembiasaan, teguran, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan keteladanan itu sendiri, di sini menurut Al-Ghazali ini banyak sekali keteladanan yang tentunya harus dimiliki oleh pendidik sehingga nanti akan akan dicontoh oleh peserta didik itu sendiri. Misalnya bagaimana seorang pendidik itu amanah, ya, bersikap, ya, bersifat menyampaikan, ya, segala sesuatu yang tentunya apakah berupa ilmu, ya, dan yang lainnya, tekun, ya. Jadi jangan sampai baru sedikit cepat bosan gitu, ya. Lemah lembut, lapang dada, tidak rakus, istiqomah, ya, dalam kebaikan. Begitu juga punya pengetahuan yang luas. Nah, selanjutnya berupa perintah dan atau bahkan larangan. Nah, berkaitan dengan perintah merupakan suatu yang sifatnya keharusan untuk berbuat atau melakukan segala sesuatu. Nah, dalam memberikan perintah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan memberikan perintah kecuali kalau diperlukan, ya. Jadi jangan seketik-ketik merintah, tapi ya bagaimana memerintah itu sendiri hanya karena ya diperlukan saja. Kemudian yang kedua harus dengan ketetapan hati dan niat yang baik. Jadi ketika kita memerintah itu harus benar-benar segala sesuatu yang sifatnya baik. Tidak misalnya, beliin bapak rokok ya misalnya, ya. Ya walaupun kan buat bapaknya baik, ya, tapi ya kalau ditiru oleh anak nanti merokok bagaimana gitu, ya.
Jangan memerintahkan kedua kali jika perintah yang pertama belum dilaksanakan. Jadi ini akhirnya ya bertumpuk gitu kan. Nah harus begini, nah harus begitu, harus ini itu. Anak juga kadang bingung gitu ya. Kemudian hendaknya dipertimbangkan akibatnya. Ketika memerintah itu kira-kira nih bagaimana akibatnya buat anak ya. Apakah baik atau tidak gitu ya. Kemudian perintah hendaknya bersifat umum ya. Larangan keharusan untuk tidak berbuat hal yang merugikan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan hukuman. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi menyebutkan bahwa yang namanya ya ada targhib, ada tarhib ya, berupa biasanya ada ancaman kemudian intimidasi ya. Sedangkan Amridayan Indrakusuma mendefinisikan hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan rasa penyesalan ya. Rasa menyesal pada diri anak dan anak pun menjadi sadar serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Nah, ini yang harus kita ingat sebagai pendidik ya. Dan bagaimana hukuman di sini tentu harus bersifat edukasi, artinya mendidik ya, tidak hanya hukuman karena ya saya pernah digituin sama anak gitu ya, akhirnya ya saya pun ke anak seperti itu berarti bukan edukasi tapi balas dendam. Nah, menurut Sadullah menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam memberikan hukuman. Pertama, hukuman hendaknya bersifat edukatif ya, tadi harus bersifat mendidik ya, bagaimana supaya melalui hukuman itu sendiri ya betul-betul merasakan akibatnya bahwa itu ya pendidikan. Kemudian yang kedua, ada hubungannya dengan bentuk kesalahan. Nah itu. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan tugas ya kasih tugas lagi gitu kan. Nah itu. Jadi harus setimpal. Tidak menurunkan harga diri terdidik. Nah itu ya. Jadi ketika memberikan hukuman, jangan sampai akhirnya anak merasa terinjak-injak harga dirinya gitu ya. Tidak memberi hukuman terutama pada hukuman badan ya, apalagi sampai melukai peserta didik. Nah, sedangkan Ibnu Khaldun berkata bahwa akhlak yang timbul dari kekerasan dan paksaan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan anak didik, begitu juga masyarakat. Dan hukuman dalam pendidikan pertama dilakukan karena adanya pelanggaran, kemudian tujuan agar tidak terjadi pelanggaran kembali. Nah, itu ya. Nah, berkaitan dengan penjelasan ciri-ciri hukum dan perspektif Islam menurut Asma Hasan Fahmi, pertama bahwa hukuman diberikan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan. Kemudian yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan sebelum ya ya kalau saya kira kalau dipukul itu juga sekarang ya tidak boleh ya. Pendidik juga harus tegas ya, bukan keras tapi tegas ketika memberikan hukuman. Nah, selanjutnya ada ajakan. Ajakan merupakan suruhan yang sifatnya halus dengan menunjukkan terlebih dahulu segi baiknya dari segi kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, itu ya. Yuk, Dek, kita berjamaah dulu yuk ke masjid ya, sambil akhirnya pendidik sendiri ya memberikan contoh gitu ya, mengajak. Yuk gitu ya. Tidak hanya kamu itu berjamaah ya, sedangkan pendidiknya sendiri misalnya enggak gitu ya. Kemudian pembiasaan. Nah, kebiasaan merupakan suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa rencana dan berlaku begitu saja tanpa dipikir lagi. Ya, pembiasaan tertentu misalnya sejak dini anak bagaimana dibiasakan untuk bersikap sopan terhadap orang tua misalnya. Berkata jujur ya. Berbuat baik ya. Mandi sendiri, makan sendiri misalnya, yaitu pembiasaan yang baik ya. Kemudian teguran ya, ketika ada segala sesuatu yang sifatnya ya mungkin bukan ya salah ya, tentu kita harus menegur sebagai pendidik atau bahkan orang tua. Jangan sungkan-sungkan untuk ya menegur anak ketika misalnya anak salah. Tapi teguran itu sendiri tentu misalnya jangan sampai menurunkan harga diri anak, misalnya ketika memberikan teguran jangan sampai di depan teman-temannya gitu ya. Nah itu. Kemudian Ahmad Dek Marimba juga membagi alat pendidikan dengan kategori yang lain. Ada juga alat pendidikan yang sifatnya langsung katanya, kemudian ada juga alat yang sifatnya tidak langsung. Alat
Yang langsung yaitu alat-alat yang bersifat menganjurkan sejalan dengan maksud usaha atau alat-alat yang sifatnya positif. Sedangkan alat tidak langsung yaitu alat-alat yang bersifat pencegahan dan pembasmian hal-hal yang bertentangan dengan maksud usaha ya. Alat yang tidak langsung ini misalnya di sekolah adanya apa? Aturan ya. Nah itu secara tidak langsung ya. Ada aturan, selain aturan juga ada semacam konsekuensi gitu ya. Ketika aturan misalnya dilanggar, apa konsekuensi tertentu bagi peserta didik. Nah, kemudian Suwarno membedakan alat pendidikan dari beberapa hal. Pertama ada alat pendidikan yang sifatnya positif, negatif, ada juga alat pendidikan preventif dan korektif, alat pendidikan yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Sedangkan Ambil Indra Kesuma membagi alat pendidikan, ada alat pendidikan preventif ya, pencegahan, ada juga alat pendidikan representatif, korektif, begitu juga kuratif. Nah, selanjutnya apa sih alat pendidikan preventif? Alat pendidikan preventif adalah alat pendidikan yang berupa pencegahan. Tujuan diadakan pendidikan preventif ini diharapkan bagaimana bisa mencegah sebelum anak-anak melakukan kesalahan yang tidak baik, misalnya adanya tata tertib, anjuran, perintah, larangan ya. Sedangkan alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif, yaitu alat pendidikan yang bertujuan untuk menyadarkan anak supaya bagaimana kembali pada hal-hal yang benar dan baik ya. Tertib. Alat ini diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan peraturan, misalnya adanya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Nah, bagaimana dalam memilih alat pendidikan ini sendiri ya perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, apa sih tujuan yang hendak dicapai dengan penggunaan alat pendidikan itu sendiri ya? Tujuannya menggunakan alat pendidikan untuk apa? Siapa pendidik yang menggunakan alat itu? Kemudian si terdidiknya atau anaknya yang mana yang dikenai alat pendidikan, usia anaknya berapa, kelas berapa, karakteristik anaknya seperti apa, dan bagaimana menggunakan alat tersebut ya. Nah, berkaitan dengan kegunaan alat pendidikan, menurut Yusuf Hadi Miyarso menyatakan bahwa membuat konkret sesuatu yang sifatnya abstrak, kemudian membawa objek yang sukar ke dalam lingkungan belajar siswa, menampilkan objek yang terlalu besar, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, misalnya dengan bantuan lup, dengan bantuan mikroskop ya. Kalau sekarang banyaklah alat-alat yang lebih canggih lagi. Mengamati gerakan yang terlalu cepat, nah itu ya. Memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar siswa, membangkitkan motivasi anak, menyajikan informasi belajar secara konsisten menurut kebutuhan peserta didik. Nah, menurut Abu Bakar Muhammad, di antara kegunaan atau manfaat alat pendidikan itu sendiri, pertama mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas mata pelajaran yang sulit, mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup dan menarik, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan belajar, begitu juga kemauan keras untuk mempelajari sesuatu. Yang keempat, membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat dan memikirkan suatu pembelajaran, menimbulkan kekuatan ingatan, mempertajam indera, melatih memperhalus perasaan, dan juga ya semangat belajar atau cepat belajar. Nah, saya kira berkaitan dengan alat pendidikan ya, untuk materi kali ini cukup sekian. Pada intinya bagaimana alat pendidikan itu sangat penting ya untuk dipahami oleh seorang pendidik, sehingga pemilihan alat pendidikan itu sendiri merupakan sesuatu yang amat esensial dalam proses pendidikan. Saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.